Kami lantainya dari tanah liat campuran sekam padi, dan untuk mengepelnya kami menggunakan kotoran sapi di sini. Ya, jadi satu-satunya kampung yang masih tradisional yang ada di Pulau Lombok. Dan desa ini memang sudah sangat lama dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Ya, dari tahun 1980 sudah ada wisatawan yang berkunjung gitu. Nah, tapi di sini selama 15 generasi, sebenarnya di desa kami sudah 15 keturunan, sudah ada pemekaran. Di luar dari desa ini, induknya ini sudah ada kurang lebih 8 dusun. Cuman yang 8 dusun itu arsitektur bangunannya sudah tidak seperti yang ada di sini. Mereka sudah bikin bangunan modern. Tapi kami khususnya yang tinggal di induknya masih bertahan, baik dari segi adat, budaya, tradisi itu masih kental. Dan di mana adat kami di sini kalau menikah ya, jadi tidak dengan cara dilamar atau tidak ada istilah pertunangan. Jadi adat kami kalau mau menikah di sini perempuannya diculik. Iya, jadi perempuannya harus dibawa lari tanpa pengetahuan orang tua. Waduh. Iya, jadi itu di sini nggak boleh dilamar kalau di Lombok. Kalau mau menikah harus bawa lari dulu anak gadis. Iya. Setelah diculik atau dilarikan baru ada akad nikah. Ya, jadi tidak boleh dengan cara dilamar. Karena dengan cara dilamar atau bertunangan ini itu tidak dibenarkan oleh adat kami, Mbak. Jadi ketika kami mau menikah kami harus culik dulu anak gadis gitu. Ya, tapi ketika kami bawa lari anak gadis itu biasanya harus pada waktu malam supaya orang benar-benar tidak tahu ya. Orang yang lagi tidur. Bawa lari, soalnya kalau kami ketahuan ketika kami melarikan anak gadisnya bisa gagal, yang laki bisa dikenakan sanksi adat. Jadi kami harus melarikan tanpa pengetahuan orang tuanya dulu gitu. Kalau jumlah penduduk aslinya di sini ada berapa? Yang masih bertahan? 150 kepala keluarga. Itu masih bertahan. Ya, begitu juga jumlah rumah 150. Tapi misalnya sekarang kalau ada keluarga baru terus mau buat rumah di sini, memang sudah nggak ada tempat lagi, mereka harus keluar ya di induknya ini. Mereka dia bikin keluar di antara yang 8 dusun itu. Tapi yang selalu menempati rumah dari orang tua di sini anak yang paling kecil, yang mewarisi dari rumah dari orang tua. Dan kami sejauh ini belum ada yang menikah dengan gadis dari luar, Mbak. Jadi masih menikah dengan sepupu misal. Jadi sama kerabat sendiri. Itu sebabnya kami di sini kalau nikah ya, jadi culik itu memang ada unsur paksa. Jadi perempuannya benar-benar tidak suka. Jadi, di Lombok ini ada istilah kawin culik sama kawin lari. Jadi kalau di Sade, soalnya nama kampung kami di Sade ya. Jadi kalau di Sade ini walaupun sepupu kami nggak suka, kami bisa paksa, Mbak. Nah, kalau yang kawin lari memang sebelumnya pacaran dan sudah suka sama suka, itu bedanya. Kalau kawin culik ada unsur paksa, kalau kawin lari kami sebelumnya pacaran. Nah, tapi walaupun perempuan itu tidak suka, kalau sudah diculik sama sepupunya ya tetap ada akad nikah. Jadi apalagi kalau sudah bermalam di rumah yang laki, kecuali ketika diculik perempuannya kabur gitu karena nggak suka sama calon suaminya, orang tuanya bisa terima. Tapi kalau sudah bermalam mau nggak mau tetap ada akad nikah. Jadi mereka harus belajar untuk mencintai calon suaminya. Waduh, berarti. Iya. Bisa keliling, Pak? Ayo silakan. Bisa dulu sekarang. Kalau sama orang luar itu biasanya maharnya besar. Pisan atau kerabat sendiri tetap kami bayar mahar, tapi biasanya di sini bayar maharnya itu hanya pakai kain. Karena ya kain-kain yang ditenun sama masyarakat di sini, karena di sini kalau anak perempuan wajib harus bisa tenun paling tidak dari umur. Ayo lu, katanya tadi mau kesini orang sini. Dan di sini kalau menikah kebanyakan umurnya sangat muda, umur 15 tahun perempuannya sudah diculik gitu. Aduh. 15 tahun, gua masih main gundu. Biasanya sudah menikah. Main karet, Pak. Iya. Dan kalau bangunan ini adalah bangunan lumbung padi kami yang bentuk bangunannya simbol dari Pulau Lombok. Jadi Lombok itu ikonnya ini. Nah, satu bangunan ini yang nyimpan padi bisa 5 keluarga. Ya, jadi ngambil padinya pasang tangga ya, naiknya lewat situ di atas itu. 15 tahun. Belang-belang, Mas. Itu 3 biji. Bentar, Pak. Tapi kalau mau coba nanti boleh lihat. Dan masyarakat di sini semuanya selalu pakai kain ya, karena itu adalah ciri khas kami, laki maupun perempuan. Udah punya anak. Di sini nanti Mbak ya, Mbak bisa coba menenunnya. Kamu mau beli apa? Buat si Dede? Buat si bayi? Dan di sini untuk Ntar dulu, kita keliling dulu, gak enak hargain dulu. Ya. Masih pakai bahasa daerah, bahasa Sasak. Bahasa Sasak? Ya, karena dulu tidak ada yang pernah sekolah, jadi tidak ngerti.
Kalau bahasa Sasak kayak mana bang? Contoh. Kalau bilang terima kasih, kami di sini tampi asih. Tampi asih. Iya. Kalau permisi, tabe balar. Tabe balar. Selamat datang Sugeng Rauh. Sugeng Rauh. Oh, masih ada Jawa-Jawanya. Mirip ya, mirip dengan Jawa. Akan. Yuk. Oke, Sofi. Selendang-selendangnya. Iya bu, nanti ya. Ayo deh, gelang terbahar ini. Nanti kalau mau lihat langsung bentuk bangunan rumah kami. Kapas ini pohonnya rendah mbak. Nah setelah buang biji kapasnya, bisa bikin kayak gini ya, dipelintir. Ini. Nah tinggal ditarik kapasnya, benangnya keluar. Tapi kalau benangnya putus ya, bisa lihat caranya. Kalau benangnya putus, cara nyambung benangnya dia hanya tempel. Misalnya putus kayak gini, tempel, langsung nyatu lagi. Oh. Jadi kami di sini menggunakan alat manual semua, dari pembuatan benang sampai alat tenun. Yang sudah jadi benang kayak gini bentuk benangnya. Nanti warna pakai bahan natural. Jadi Ini kami udah tidak jadi ya? menggunakan pewarna kimia. Natural. Iya. Seperti kalau warna biru biasanya. Apa santai aja. Kalau Mas dulu saya ini temannya yang di belakang. Iya. Iya. Perhatiin. Bikin di rumah juga bikin alatnya lah. Dua kali, ya 2 atau 3 kali. Keras aja. Kurang keras. Tenaganya lemes. Harus kuat mbak, harus keras supaya bagus mbak hasilnya. Keras tapi lemes. Iya keras tapi lemas ayunannya. Saya kan kalau lebih keras itu geprekannya lebih bagus hasilnya. Itu lagi. Itu pilih, tinggal pilih aja. Itu temannya satu. Tunggu dulu. Mbak, ini berayu. Kalau pilih aja mas itu. Ini berapa bu? Yang mana ini? 250 di sini. Ditawar. Ini tradisi di tahun sini. Sini. Tawar aja berapapun. Tapi bisa ditawar. Masnya mau coba? Untuk Laki perempuan. foto sama boleh. ini. Coba dulu. Baru di ini. Temannya. Tuh kan. Apanya ini ya? Sini tradisi. Kalau itu kan cewek cowok mas. Bisa apalagi di pantai nanti banyak yang pakai untuk ambil foto di pantai. Ini. Cuman yang agak beda, ini beda harga songket. Kalau songket yang ini beda dan selendang murah. 175 ini songketnya. Begini lagi ya? Iya. Sudah dapat 2 garis mbaknya. Wih, 2 garis dong. Yang mana coba lihat garisnya? Enggak tahu. Hitam sama putih. Oh ini garisnya guys. Nih guys tuh tunjukin ya. Tuh. Ini yang putih berapa apa? Bisa disambung nanti. Oh bisa. Udah. Mau foto mungkin dulu mbak. Udah foto belum? Foto sama mbaknya ya berdua. Oh bisa ya kayak pemancar lah gitu. Kali ini atapnya tahan 8 tahun. 8 tahun? Rumput alang-alang. 8 tahun cok. Jadi walaupun hujannya lebat, hujan deras ini nggak tembus. 8. Oh ini yang dari kotoran sapi bukan? Ya semua dipel ya. Nanti bisa saya ajak. Kotoran sapi. Benar ada di sini berarti. Iya. Dipelnya itu sekali seminggu biasanya ya. Itu kotoran sapinya kering, Pak. Yang masih basah dipakai mbak. Emang awal dipel Pakai gini tangan nih, lock ya. kita akan ambil kotoran sapi yang fresh gitu. Oh yang masih hangat. Iya. Lah, kuat loh bangunannya. Sangat bau tapi setelah 3 atau 4 jam dipel, kalau kotorannya sudah kering baunya hilang. Tapi tahan lama ya, Pak? Iya, jadi itu bisa bikin lantai kuat ya. Ini rumah paling tua. Oh, ini. Tapi walaupun nggak ada orangnya bisa kita masuk ke dalam. Boleh masuk, Pak? Masuk aja, Mbak. Izin ya, Ibu. Dulu sebelum ada listrik kami menggunakan lampu seperti ini.
Ini bahan bakarnya dari apa? Tapi sekarang sudah ada listrik ya. Oh Nah, ya. dulu sebelum ada listrik kami menggunakan seperti ini, yang minyaknya dari minyak kelapa. Oh, minyak kelapa ya. Ya, semua kita sudah masuk sebelumnya sudah merondok, jadi hormat. Ini lantainya nggak ada semen, ini hanya tanah. Tanah liat ini dicampur dengan sekam padi. Dan untuk mengepel kami menggunakan kotoran sapi. Maaf ini boleh pakai? Boleh. Cuman kalau sudah kering kayak gini, jadi nggak bau ya. Mungkin ini 2 hari yang lalu sudah dipel, tapi ngepelnya nggak tiap hari, biasanya sekali seminggu. Jadi keras kayak gini, kuat kayak gini karena dipel pakai kotoran sapi. Jadi tujuan kami mengepel pakai kotoran sapi supaya lantai kami ini keras kayak semen dan bikin tidak berdebu. Karena di sini kalau melahirkan jarang ke rumah sakit, jadi kebanyakan melahirkan di rumah sendiri, dibantu oleh dukun, ya dukun beranak. Ya. Bisa naik langsung. Wow, bagus estetik, oi. Oh ini rumah, ini kamar gadis ya Pak? Ya. Oh ini kamar gadisnya. Sekaligus tempat melahirkan itu. Ini gadisnya masuk. Nah, kalau Hei, masak ya, kamar gadis. kami sengaja masak di sini di dalam rumah supaya bahan rumah kami awet karena setiap hari kena asap. Jadi asap itu yang bikin rayap tidak berani masuk. Makanya tidak bikin keropos ini bahan rumah kami. Karena setiap hari ada asap. Makanya kami bikin tungku di dalam rumah seperti ini. Masanya pakai kayu. Nah, bentuk bangunan rumah kami semua tidak dibuat ventilasi. Karena kalau ada jendela, orang tua kami mengira anak gadisnya cepat dilarikan atau dengan cepat diculik oleh jendela. Makanya tertutup. Tapi kami ketika mau menikah, kami harus nunggu ceweknya keluar dari rumah. Kalau kayak nyulik nada di rumah, orang tuanya jaga di ruangan depan. Oh, Ya, jadi agak sulit. Tapi kalau yang kawin lari, walaupun dijaga sama orang tuanya, kami bisa janjian sama pacar kami ketemunya di luar dari rumah. Biasanya yang perempuan ini alasannya mau ngambil air, mau mandi. Iya, setelah itu dilarikan. Arif jangan dicoba di rumah. Kecuali kalau perempuannya alasannya kurang tepat, dia keluar dari rumah, mungkin orang tuanya bisa curiga bahwa dia mau dilarikan sama pacarnya gitu. Makanya di sini adatnya sampai saat ini masih kental dengan kawin lari atau kawin culik. Jadi tapi yang banyak sih kawin lari, Mbak. Dulu ketika pohon ini masih ada daunnya, setiap yang mau menikah sama pacarnya itu kebanyakan janjian sama pacarnya di bawah pohon ini. Wow. Ketika dia keluar perempuan Di itu pohon ini. rasanya mau ngambil air, Pohon sumur, cinta. ketemu di sini. Dan setiap yang ketemu di bawah pohon ini atau janjian di bawah pohon ini tidak pernah gagal, pasti jodoh. Dan itu selalu jodoh. Makanya Coba lu janjian berdua. pohon cinta. Sana bro. Ya. Jadi kalau yang ketemu di bawah pohon ini sama pacarnya pasti jodoh, tidak pernah gagal. Ya makanya ini pohonnya disebut pohon cinta, Mbak. Arif nyesel. Aduh jauh banget lagi. Mau foto biar cepat dapat jodohnya. Terus itu bukan aku foto. Kalau mau foto sendiri nanti saya bisa. Ya udah kita ke atas dulu yuk. Saya ke atas boleh ya Pak? Boleh. Ya. Ayo naik. Pelan-pelan. Kayaknya seru lihat dari atas. Ada si Budi. Ada si Budi di atas. Aku ada di sini. Lah Bang Louis. Kok di sini Bang? Ya kapan? Saya tadi. Oh ini yang Abang Louis sering bicarakan. Ayo rokok lo. Nah, cet aja di Halo Bang Louis. Halo. Ini ceweknya. Oh namanya siapa? Silvi. Eko. Ini nggak tahu itu mas gue. Asen, orang mau foto. Enggak bentar ya, dikit aja. Wow, banyak. Ada berapa rumah ini Pak total Pak? 150. 700 ya penduduknya? Oh. Ya kurang lebih lah 700. Wow. Wow.